Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kapasa semuanya dimanapun saja Anda berada. Jadi kangen ya, kita mau menyikapi sesuatu seperti di awal-awal videoku. Karena kayaknya yang ini biasa-biasa aja gitu loh. Nggak ada yang hot isunya. Aku coba mau bicara soal ini bakal ada reshuffle nih dari presiden kita ini. Kemungkinan bakal ada reshuffle, tapi waktu kaitannya ini mungkin dengan adanya salah satu partai yang melakukan mungkin bisa dibilang manuver ya untuk mengusung calon presiden, dan ini mungkin imbasnya karena dia dalam tanda kutip politik sebenarnya Jokowi juga nggak ada kepentingan lagi karena memang sudah 2 periode ya kan. Jadi pertamanya yang akan menjadi headline-nya itu bahwa Presiden Joko Widodo dia berkomentar bahwa soal kemungkinan adanya reshuffle atau pergantian menteri di kabinet. Jokowi tidak membantah ketika memang awal-awal media menanyakan soal reshuffle tersebut, dan ini dikaitkan dengan usai partai Nasdem mengumumkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024. Loh, coba kalau dipikir hubungannya apa? Karena di situ ada 3 menteri asal Nasdem, ya kan. Nah, bisa saja artinya kalau keinginan dari Pak Jokowi sendiri, presiden kita ini, dia pernah bilang soal reshuffle itu bisa kapan saja dan selalu ada dalam pikiran beliau. Berarti itu mungkin terkait kinerjanya atau memang kepentingan yang tidak lama lagi ini kita akan punya hajat besar. Rencana selalu ada, kata Pak Jokowi saat dia meninjau proyek kereta cepat Jakarta Bandung Cilenyi pada Kamis 13 Oktober 2022. Nah, pelaksanaannya, implementasinya bahwa reshuffle itu jadi atau tidak nanti akan diputuskan, ya kan. Tapi dia memang tidak merinci soal rencana reshuffle tersebut akan menyasar di kabinetnya atau menterinya, pembantu-pembantu ini menteri yang mana aja dan dari partai apa. Cuma kalau artinya dalam tanda kutip yang kemungkinan ya yang mengusung mengusung calon presiden ini akan jadi perhatian tentunya, karena sebenarnya Nasdem sendiri ini memang sebelumnya memang mendukung Jokowi, ya kan. Tapi sekarang mungkin masuk di akal juga karena Jokowi tidak berkepentingan lagi, jadi berhak dong Nasdem menentukan pilihan dia, mungkin tanpa berkoordinasi gitu ya kan, karena sebenarnya kan dia pengusung partai ini. Jadi pada 3 Oktober Nasdem yang merupakan partai koalisi pendukung pemerintahan resmi ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024, hingga ini menimbulkan reaksi muncul setelahnya. Dan pada 10 Oktober Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini ada bahasanya seperti mengkritik, menanggapi bahwa kata dia PDIP tidak akan mencampuri bahwa soal mengusung si ini si itu adalah kedaulatan dari partai politik untuk mencalonkan siapapun ya. Hanya untuk partai politik pengusung Presiden Jokowi, bahwa wakil presiden Ma'ruf Amin kan terikat etika politik. Nah, jadi Hasto ini menyinggung soal etika karena apa? Sebelumnya pengusung Nasdem adalah pengusung, jadi dikaitkan dengan etika, ya kan. Aku nggak nyambung kayaknya kurang relevan juga karena itu tadi masanya memang sudah habis, udah 2 periode, ya kan.
Jadi secara kepentingan memang nggak ada, tapi kalau ada agenda lain, ya kan, kita nggak tahu. Namanya politik, bisa aja terjadi. Nah, di hari yang sama, ini sejumlah orang yang mengaku sebagai relawan Jokowi ini tiba-tiba berkumpul dan memprotes dukungan Nasdem terhadap Anies. Jadi mereka berkumpul untuk membuat surat terbuka untuk Jokowi di hotel yang hanya berjarak beberapa meter saja dari komplek Istana Presiden. Jadi saudara Anies Baswedan adalah salah satu figur yang diketahui publik dan sangat kental dengan politik identitas. Kata salah satu orang yang ada di hari itu yang memprotes itu, yaitu Freddy Moses Ulemlem ya ini. Nah, ini adalah salah satu advokat yang juga salah satu relawan yang hadir untuk membacakan surat terbuka itu pada Senin 10 Oktober tersebut. Di sejumlah pihak menuntut Jokowi agar mencopot partai terkait yang ada di kabinet. Nah, jadi ada 3 menteri nih dari Nasdem, yaitu Menteri Komunikasi Johnny Gerald Plate, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan pada 11 Oktober, Johnny tidak menanggapi serius adanya gerakan yang meminta Jokowi mencopot menteri dari partainya sendiri, dari Nasdem itu. Dan dia hanya bilang bahwa urus saja hal-hal yang substantif, bukan yang soal ramah temeh. Itu apa? Yang sesuai undang-undang, yang menjaga demokrasi kita yang berkualitas, yang mengikuti semua tahapan-tahapan, kata Johnny saat ditemui di Istana Presiden oleh awak media. Nah, kemudian di hampir waktu yang tidak jauh berbeda, jadi sekjen dari Partai Nasdem ada Johnny Gerald Plate ini menolak mengikuti desakan yang meminta dirinya atau mundur sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi. Nah, desakan itu muncul pasca Nasdem yaitu tadi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Jadi kata Johnny, deklarasi Anies itu untuk periode 2024-2029, sehingga apa ini korelasinya dengan periode yang saat ini. Nah, nyambung kan kawan-kawan apa yang saya bilang tadi, karena memang tidak ada kepentingan lagi itu tadi. Jadi Nasdem sudah menyampaikan dari jauh hari bahwa mereka adalah pengusung capres sampai memenangkan capres 2 periode, bahkan Pak Jokowi dalam hal ini sebagai presiden, ya kan. Jadi mereka dukung udah di 2 periode masa Jokowi ini. Jadi Nasdem berkomitmen untuk bersama-sama Jokowi sampai selesai masa tugas, dan hampir selesai nih. Gitu. Itu kata Johnny pada Rabu 13 Oktober 2022. Selain itu juga Johnny juga menyebut bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bakal mengawal keberlanjutan program pembangunan Jokowi. Hal ini menjadi salah satu alasan Nasdem untuk mau mengusung Anies, karena yakin program Jokowi bakal diteruskan Anies. Nah, ini cocok nih jadi bahasan ini. Apakah ketika Anies jadi, dia akan terus meneruskan program Jokowi, ya kan? Kita nggak tahu. Biasanya ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti program. Tapi mudah-mudahan siapapun yang mengganti ini kalau bisa diteruskan, karena menyangkut anggaran yang mungkin kalau dia proyeknya belum selesai, maka itu akan jadi mubazir gitu loh, ya kan? Dan sebelumnya memang ada orang yang mengaku sebagai relawan Jokowi tadi itu kumpul ya. Mereka memprotes langkah Nasdem tersebut juga mendukung Anies. Tapi biasa itu gerakan-gerakan ya, namanya dinamika politik. Memang harus ada selalu riaknya. Ada penunggang ombaknya, ada pemecah ombaknya. Kalau dia berjalannya hanya linear, tidak ada riak-riak, tidak ada gelombang, maka itu bumbu politiknya akan terasa kurang, tidak menggigit gitu lah. Ya, itu analisa cek aja kawan-kawan. Saya sebagai rakyat biasa hanya menyampaikan
apa adanya dan sedikit masukan-masukan saja. Mudah-mudahan berguna, ya kan. Dan mungkin sampai di sini saja. Kita mungkin akan membahas sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like and share, serta berikan komentar yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.